Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kita bersyukur hari ini dapat beribadah karena kasih karunia dari Tuhan. Walaupun kita berada di tempat yang berbeda-beda, namun saat roh kita bersatu memuji dan menyembah Tuhan, maka Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Marilah saat ini kita menanggalkan kebanggaan dan keangkuhan kita dan membawa hati yang tulus dan murni memasuki hadirat Tuhan untuk bertemu dengannya. Mari kita bersama-sama mengambil saat teduh. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang tetap setia untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jemaat yang terkasih, mari kita memuji dan meninggikan Tuhan Allah kita. Hai semua ciptaannya.
Tuhan berkata, "Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu." Tuhan Allah kita adalah kudus. Kekudusannya tak dapat bertemu dengan segala dosa-dosa kita. Sedangkan kita adalah manusia yang selalu tertarik kepada dosa. Firman Tuhan berkata bahwa kebaikan kita yang terbaik sekalipun seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Mari jemaat yang terkasih, kita merendahkan diri dan hati kita, memohon Tuhan mengampuni dosa-dosa kita, agar kita layak bertemu dengan Tuhan dalam ibadah hari ini. Mari kita berdoa. Manusia lemah yang lebih tertarik memikirkan dan berbuat dosa daripada menaati dan melakukan kehendak-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan, berbelas kasihlah kepada kami, dan pimpinlah kami belajar meninggalkan dosa kami, dan kembali berjalan sesuai kehendak-Mu. Karena kasih dan penyertaan-Mu yang membuat kami mampu untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Inilah berita anugerah bagi kita, sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Dan petunjuk untuk menjalani hidup baru kita bersama Tuhan dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sebagai umat Tuhan yang telah dibebaskan dari dosa-dosa kita, mari kita naikkan syukur. Syukur atas kasih yang begitu besar, kasih Allah yang lebih kuat dari dosa-dosa kita. Bersama kita pujikan kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Syukurku, ku tak akan berhenti memuji
bangkit berdiri dan bersama orang Kristen dari segala zaman dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Melati. Lebih dalam kita mengenal Tuhan, maka semakin besar kerinduan kita untuk belajar firman Tuhan dan melakukannya. Selalu berada di dekat Tuhan untuk mendengar firman-Nya. Biarlah itu menjadi satu kerinduan kita yang terbesar. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihi-Mu. Ku mengasihi-Mu. Ku Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Marilah kita berdoa sebelum kita bersama-sama merenungkan akan firman Tuhan. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur kesempatan yang Engkau berikan bagi kami kembali beribadah. Berkati kami melalui pemberitaan firman Tuhan. Kami mohon pertolongan Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Sudah 6 bulan anak-anak belajar di rumah. Orang tua mendadak menjadi guru. Orang tua atau keluarga mendapat tugas tambahan untuk mendampingi anak-anak yang belajar di rumah. Dipanggil jadi guru, menjadi guru privat bagi anak. 1 minggu yang lalu diberitakan di Jakarta seorang ibu membunuh anaknya gara-gara sekolah online. Kita mohon pertolongan Tuhan untuk menolong anak-anak yang belajar di rumah, untuk orang tua atau keluarga yang mendampingi anak-anak, ibu guru, bapak ibu guru yang mengajar secara daring. Kita doakan mereka yang bekerja di rumah. Kita mohon Tuhan memberikan kekuatan dan kesabaran di dalam masa-masa pandemi seperti ini. Tema pada minggu ini adalah pemuritan dalam keluarga. Kita akan membaca firman Tuhan Mazmur 136 pertama sampai 3 dan ayat yang ke-26. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur ini dalam ayat yang pertama sampai 3 dan ayat yang ke-26 ada 4 kali disebutkan bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit. Apa yang sering kita dengar atau apa yang sering kita ucapkan? Hai kaum bapak-bapak, hai kaum ibu-ibu, hai anak-anak. Kata apa yang sering kita ucapkan atau kata apa yang sering kita dengar? Apakah kita sering mendengar ucapan syukur, bersyukur, atau kita sering mendengar, aduh kok begini ya, aduh gak enak ya, keluh kesah. Yang mana yang kita senang mendengarnya? Apakah kita senang kalau orang-orang itu sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit berkeluh kesah? Atau kita senang mendengar orang yang suka bersyukur gitu ya? Pemazmur mengajak kita bersyukurlah, 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 bersyukurlah. Ingatkan kepada diri kita sendiri dan kepada keluarga kita untuk bersyukur kepada Tuhan, untuk mengucap syukur. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Ucapan syukur kita naikkan kepada Tuhan karena apa yang diperbuatnya, apa yang dilakukan oleh Tuhan, apa yang dikerjakannya itu selalu baik.
dan mendatangkan kebaikan bagi kita, bagi manusia, bagi umatnya. Kita seolah-olah tidak bisa melihat kebaikan Tuhan. Kadang-kadang hati kita tertutup untuk melihat kebaikan Tuhan. Hati kita lebih melihat akan segala persoalan. Tuhan itu baik. Biarlah hati kita dipenuhi dengan ucapan syukur, bersyukur kepada Tuhan, kepada Allah. Ingatlah akan segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita melihat di sini kebaikan Tuhan apa saja. Kebaikan Tuhan sudah nyata, terlihat dalam perbuatannya. Ayat yang keempat, kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar. Hanya Dia, hanya Allah kita, hanya Tuhan itu, hanya Dia seorang diri yang melakukan keajaiban-keajaiban besar. Apa yang telah dikerjakan oleh Allah dan apa yang terus dikerjakan oleh Allah? Yang pertama, bersyukurlah atas kebaikan Tuhan melalui alam ciptaan. Pertama-tama, hal yang sangat jelas sekali, kita dapat melihat akan kebaikan Tuhan melalui alam ciptaan. Manusia tidak dapat menyangkal, tidak dapat berdalih, tidak dapat mengatakan saya tidak mengalami kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan jelas, nyata, dinyatakan melalui alam ciptaan ini. Setiap hari kita melihat, kita menikmati kemuliaan Tuhan, kebesaran Allah dan kasih Allah dan kehadiran Allah. Langit yang terbentang luas, yang bisa kita lihat setiap saat, setiap hari. Sinar matahari di pagi hari. Kita melihat bulan dan bintang. Ada hujan, ada panas, ada makanan setiap hari. Matahari yang bersinar di siang hari itu membuat kita bisa bekerja. Matahari juga dibutuhkan oleh tumbuh-tumbuhan supaya bisa hidup. Semua itu diberikan kepada manusia untuk kebaikan manusia. Mungkin ketika kita melihat langit yang terbentang luas, ketika kita menikmati sinar matahari, ketika kita melihat bintang dan bulan, ketika kita menikmati makan setiap hari, kita anggap biasa-biasa saja, tidak ada yang luar biasa. Kita tidak bersyukur untuk hal-hal yang kita anggap biasa. Seringkali kita disibukkan oleh kepentingan-kepentingan kita sendiri. Kita disibukkan oleh segala persoalan, hal-hal kita sendiri, sehingga kita lupa untuk bersyukur. Kita anggap semua itu biasa, hal yang wajar. Tetapi pemazmur melukiskan, pemazmur mencatat kepada Dia seorang diri yang melakukan keajaiban-keajaiban besar. Kepada Dia yang telah menciptakan langit
dan bumi, matahari, bulan, dan bintang itu hanya dilakukan oleh Allah seorang diri. Hanya Dia yang dapat melakukan keajaiban-keajaiban yang besar. Adakah hati kita digerakkan untuk bersyukur kepada Tuhan, untuk memuji Tuhan atas kebesarannya, atas kasih-Nya, atas kehadirannya yang nyata setiap hari, yang boleh kita nikmati setiap hari. Ingatlah akan kebaikan Tuhan. Semua itu diberikan untuk kebaikan manusia. Bersyukurlah kebaikan Tuhan melalui alam ciptaan, melalui makanan yang kita makan setiap hari. Dalam masa pandemi ini, dalam masa-masa yang sulit ini, kita belajar untuk menghargai berkat-berkat Tuhan. Entah itu berkat bagi kita mungkin sederhana, mungkin itu kecil atau besar, bersyukurlah, hargailah setiap berkat-berkat yang kita terima dan kita boleh menikmatinya. Yang kedua, bersyukurlah atas kebaikan Tuhan pada umatnya bangsa Israel. Kepada Dia seorang diri yang melakukan keajaiban-keajaiban besar tanpa pertolongan bangsa lain atau tanpa pertolongan orang lain. Apa yang Allah lakukan? Hal-hal yang besar bagi Israel. Allah membawa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Disebutkan bahwa dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung, ini menyatakan kekuatan Tuhan yang dahsyat, yang tidak ada duanya, membawa Israel keluar dari Mesir. Tanpa pertolongan Tuhan, bangsa Israel tidak mungkin dapat keluar dari perbudakan Mesir, karena ditindas mereka oleh bangsa Mesir. Mesir bangsa yang kuat, bangsa yang besar. Perbuatan Allah yang besar adalah memukul mati anak-anak sulung Mesir. Menyeberangkan Israel dari laut Teberau, mencampakkan Fir'aun dengan tentaranya ke laut Teberau. Allah Israel lebih berkuasa dari dewa-dewa yang disembah oleh Mesir. Allah Israel lebih berkuasa dari Fir'aun. Allah lebih berkuasa, bahkan Dialah penguasa satu-satunya atas laut, atas alam. Sehingga dengan kuasanya bangsa Israel pada malam hari dapat melewati, menyeberang laut Teberau. Mereka berjalan di tanah yang kering, kanan kirinya tembok air. Pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Allah Israel memimpin umat Israel 40 tahun melewati padang gurun. Kalau kita membaca di Ulangan 8, disebutkan padang gurun yang besar dan dahsyat dengan ular-ularnya yang ganas, serta kalajengkingnya, tanah yang gersang, tidak ada air. Tetapi Allah membuat air itu keluar dari gunung batu yang keras. Perbuatan Allah yang dahsyat, yang besar, yang ajaib ini memimpin Israel melewati padang gurun 40 tahun, memeliharanya.
ribuan, puluhan ribu orang memeliharanya. Pakaian tidak rusak di tubuhnya, kakinya tidak menjadi bengkak. Diberi manah 40 tahun, dijaganya, dipimpinnya di tengah-tengah padang gurun yang besar, di tengah-tengah padang gurun yang dahsyat, di tengah-tengah padang gurun yang ularnya ganas dengan kalajengkingnya yang juga ganas. Bagaimana penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan kepada umat Israel, hanya Dia satu-satunya yang dapat melakukan semuanya ini. Selanjutnya, Allah memukul kala raja-raja yang besar. Disebutkan di sini memukul raja-raja yang mulia, Sihon raja orang Amori dan Og raja negeri Basyan. Allah memukul kala raja-raja yang besar, yang manusia raksasa yang besar perawakannya, yang kuat. Allah dapat mengalahkan mereka. Tanpa pertolongan Tuhan, tidak mungkin Israel dapat mengalahkan raja-raja yang besar ini. Allah juga memberikan tanah menjadi milik pusaka kepada orang Israel. Perbuatan Allah yang besar. Allah yang telah nyatakan pada umat Israel memukul mati anak sulung Mesir, menyeberangkan mereka lewat laut Teberau, mencampakkan Fir'aun, memimpin di padang gurun, mengalahkan raja-raja yang besar, dan Allah memberikan tanah menjadi milik pusaka kepada bangsa Israel. Bangsa Israel diberikan tanah menjadi milik pusaka oleh Allah. Allah Israel melebihi semua dewa-dewa Mesir, semua raja-raja penguasa di dunia ini. Allah lebih berkuasa atas raja Fir'aun. Allah itu lebih berkuasa, Dialah penguasa satu-satunya atas alam, laut Teberau, semua pemerintahan dunia, raja-raja hanyalah sementara. Tetapi Allah, Dialah yang memerintah, mengatur alam semesta ini, mengatur hidup manusia itu. Dialah yang memerintah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia memerintah sebagai Allah yang kekal, yang berkuasa sampai selama-lamanya. Umat Israel diminta untuk mengajarkan, untuk menceritakan kepada anak-anak mereka, kepada anak cucu-cucu mereka, bagaimana Allah yang disembah itu, Allah yang besar itu, melebihi segala dewa-dewa Mesir. Allah yang telah menyertai mereka melewati laut Teberau, padang gurun. Mereka diminta untuk mengingat perbuatan Tuhan yang besar. Mereka diminta tidak melupakan semuanya itu. Mereka diminta untuk menceritakan kepada anak cucu-cucu mereka akan siapakah Allah yang mereka sembah. Dimanapun mereka berada, ketika mereka berada di tempat satu ke tempat yang lainnya, mereka diminta hanya menyembah kepada Allah Yahweh, hanya menyembah satu-satunya Allah, yaitu Allah yang telah menolong akan mereka. Yang ketiga, bersyukurlah
kepada Tuhan atas pemeliharaannya kepada kita. Kita melihat tadi bersyukur kepada Tuhan melalui alam ciptaan. Yang kedua, tadi kita boleh melihat bersyukur kepada Tuhan, kebaikannya kepada umatnya Israel. Dan yang ketiga ini, bersyukurlah kepada Tuhan atas pemeliharaannya kepada kita. Bagaimana dikatakan Dia mengingat kita dalam kerendahan kita. Dia membebaskan kita dari musuh-musuh kita, menyelamatkan kita dari dosa, memberikan makan roti kepada segala makhluk. Allah yang tinggi, Allah yang maha kuasa, Allah yang besar itu mengingat. Artinya Dia tahu kelemahan kita. Dia tahu segala kerendahan kita. Allah itu dekat dengan kita. Allah datang kepada kita. Allah menyelamatkan kita. Allah itu Allah yang mau datang ke dunia ini untuk apa? Mati bagi saya dan semua kita. Allah tidak pernah melupakan umatnya. Dikatakan Dia mengingat. Allah tidak akan pernah melupakan umatnya. Allah tidak akan pernah melupakan kita. Kalau Allah memelihara umat Israel 40 tahun di padang gurun dengan tanah yang gersang itu, Allah itu juga sanggup memelihara kita saat ini dalam situasi kondisi yang sulit ini. Kita mohon pertolongan Tuhan, bersandarlah pada Tuhan. Dia sanggup memelihara kita. Dialah Allah. Bersyukurlah kepada Allah. Dialah pencipta, Dialah penguasa, pemelihara atas seluruh alam semesta ini, atas seluruh hidup manusia. Dia memelihara alam semesta sampai sekarang. Dia yang mengatur alam semesta sampai sekarang. Dia memelihara umatnya. Dia juga akan memelihara kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Ingatkanlah kepada diri kita sendiri. Ceritakanlah perbuatan Allah yang besar kepada keluarga kita. Untuk bersyukur kepada Allah. Dia itu baik. Apa yang dikerjakannya selalu baik. Mengucap syukur atas perbuatan Tuhan melalui alam ciptaan yang boleh kita nikmati setiap hari, yang boleh kita lihat setiap hari. Perbuatan Tuhan yang besar kepada umat Israel. Kalau saat ini kita menghadapi hal-hal yang besar, mungkin kita punya pergumulan yang besar. Ingat bahwa kasih setia Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Ceritakanlah hal-hal yang besar kepada keluarga kita, di mana Tuhan telah memelihara keluarga kita sampai sekarang. Ingatlah kebaikan Tuhan. Mungkin saat-saat yang lalu ada masa yang sulit, kita bisa melewatinya. Ada hal-hal yang tidak mampu kita hadapinya, tetapi kita bisa melewatinya, bisa mampu menghadapinya. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Ceritakanlah, bersyukurlah kepada Tuhan, kepada Allah kita. Allah satu-satunya,
Allah yang esa itu tidak ada yang lain. Dialah pencipta, pemelihara, penguasa, penyelamat. Allah yang telah datang dalam dunia ini dalam diri anaknya Yesus Kristus untuk mati bagi kita. Dialah Allah yang kita percayai. Kenalkan itu, ceritakan itu, Allah itu kepada keluarga kita, kepada anak-anak cucu kita. Biarlah mereka mengenal akan Allah yang kita sembah. Mereka percaya kepada Allah yang mengasihi kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, bersyukur Tuhan untuk kekuatan yang Engkau berikan bagi seisi keluarga kami, sehingga kami dapat bekerja, melakukan aktivitas sepanjang minggu ini di rumah ataupun di luar rumah. Bersyukur untuk anak-anak yang belajar di rumah. Berkatilah ya Tuhan belajar online saat ini, supaya anak-anak, orang tua, dan guru dapat bekerja sama dengan baik. Kami berdoa untuk kesehatan Ibu Idama, Bapak Suryono, Tante Tin, Bapak Waliong, Bapak Willy, Tante Mbungguan, Ciu, Ibu Budi, setiap jemaat Tuhan. Biarlah mereka diberikan Tuhan kesembuhan dan kekuatan. Kami berdoa bagi persiapan ibadah perjamuan kudus secara online pada tanggal 4 Oktober mendatang. Tuhan pimpin semuanya ini. Kami berdoa bagi bangsa Indonesia, pemerintahan sampai ke daerah-daerah, khususnya saat ini menghadapi dan menangani pandemi corona. Berkatilah tenaga medis, biarlah mereka diberikan Tuhan kesehatan dan keluarga juga diberikan perlindungan. Dan juga para pasien COVID, Tuhan tolonglah mereka, Tuhan sembuhkan mereka, lindungilah keluarga mereka. Dan saat ini Tuhan, situasi ekonomi yang juga terganggu, pengangguran yang juga banyak. Tolonglah pemerintah kami supaya diberikan hikmat memulihkan kondisi ekonomi di bangsa kami. Kami berdoa untuk bantuan-bantuan yang diberikan kepada masyarakat dapat tercapai sesuai dengan tujuan bagi ekonomi bangsa kami. Tolonglah pemerintah boleh bekerja sama dalam mengelola keuangan negara, mengambil kebijakan, keputusan-keputusan yang ada. Kami berdoa untuk keamanan di negara kami dan Kota Malang. Berkatilah pemerintahan dunia ini yang juga menghadapi pandemi COVID, yang juga menghadapi pemulihan ekonomi, kesulitan dalam hal pendidikan, dan banyak hal yang dihadapi Tuhan. Tuhan berkati juga keluarga kami, berikan kami kekuatan, anugerah-Mu menyertai kami Tuhan, menolong akan kami. Kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih kepada Pendeta Melati yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya kita dengan pertolongan Tuhan dimampukan untuk melakukannya dalam hidup kita. Selama masa pandemi ini, walaupun kita tidak dapat beribadah di gereja,
biarlah itu tidak menghalangi kita untuk memberikan ungkapan rasa syukur kita dalam bentuk persembahan. Persembahan dapat diberikan dengan 2 cara. Yang pertama, ditransfer ke rekening gereja yang tertera di layar, atau jemaat dapat berkunjung ke gereja dan memasukkannya di dalam kotak persembahan yang sudah tersedia. Namun apabila jemaat mengalami kesulitan, jemaat dapat mengumpulkan sendiri di rumah dan dibawa saat kita kembali dapat beribadah di gereja. Adalah tanggung jawab setiap kita untuk menghidupkan firman Tuhan di dalam keluarga kita. Sebagai orang tua, ajarkan firman Tuhan dengan kasih dan kebenaran, sehingga anak-anak melihat Yesus di dalam diri kita. Sebagai anak-anak, belajarlah dengan sungguh-sungguh dan mengikuti firman Tuhan dengan kasih dan hormat, sehingga orang tua melihat Yesus di dalam diri kita. Inilah rumah kami, di mana Tuhan hadir di tengah-tengah. Inilah rumah kami, rumah yang damai dan senang. Siapa yang menjamin? Siapa yang menjamin Allah itu Tuhan sejagat. Betapalah mesra, Betapalah mesranya ayah dan ibu contohnya. Semua anak-anak itu teladan tidaknya. alangkah baik dan Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta, sejahtera semua, sekeluarga bahagia. di dalam kesusahan kami berdoa tak segan. Mari bersama-sama kita pujikan. Dalam kesusahan kami berdoa tak segan. Dalam kesenangan ucapan syukur bergema. Buatlah rumah kami Buatlah rumah kami menjadi taman yang sejuk, sehingga hidup kami berbau harum dan berbunga. alangkah baik dan Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta, sejahtera semua, sekeluarga bahagia. alangkah baik dan indah. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta, sejahtera semua, sekeluarga bahagia, sekeluarga bahagia, sekeluarga bahagia. Mari jemaat kita bangkit berdiri. Di akhir ibadah ini kita berikan segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Allah kita. Doksologi. Puji Allah, Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan.
kasih karunia, kasih yang kekal dari Allah Bapa, keselamatan, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita mulai sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.